Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Farid Maulana kembali hadir menjumpai Anda di dalam program Mudi Podcast membahas seputar Islam. Tema kita kali ini Tahun Baru Masehi dalam kacamata Islam. Sahabat Mudi Podcast, sebenarnya tema ini adalah tema yang sudah sering dibahas oleh ustadz-ustadz kita, oleh tungku-tungku kita. Apalagi menjelang awal Tahun Baru Masehi, tema ini secara spontanitas muncul ke permukaan. Jadi untuk merefresh kembali tentang apa esensi dari Tahun Baru Masehi, tentang bagaimana Islam memandang Tahun Baru Masehi, bagaimana polemik dan pro kontra di dalam Tahun Baru Masehi, dan bagaimana pula kita di dalam mengambil sikap dalam menghadapi hal-hal negatif yang sering terjadi di malam perayaan Tahun Baru Masehi. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, di studio hari ini telah hadir Tunku Muhammad Nasir Muhammad Yusuf. Beliau adalah seorang Dewan Guru Senior di Dayah Mudi Mesra Samalanga, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ibadah Dayah Mudi Samalanga. Nah, pemirsa, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam. Bagaimana harinya Tunku? Alhamdulillah, walaupun ada gerimis dikit. Alhamdulillah sehat Tunku ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Mudi Podcast, acara ini disponsori oleh Arifa Medical Luk Sumawe dan disponsori oleh Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelumpang 2. Nah, bagi sahabat Mudi yang ingin bergabung ke dalam program ini, kami telah menyediakan sesi khusus di akhir acara nanti. Jadi bagi Anda dan antum-antum semua yang ingin bergabung di dalam acara ini bisa mengontak kami di nomor WhatsApp 0822 60 20 8551. Nah, jadi ya bagi yang ingin bertanya tentang hukum-hukum, tentang seputar tema yang kita bahas hari ini, boleh mulai dari sekarang untuk melayangkan pertanyaan di nomor WhatsApp tersebut dan insya Allah nanti akan kita jawab di akhir sesi dari program ini. Nah, sebelumnya sahabat Mudi Podcast, Umdah edisi terbaru telah rilis. Bagi Anda yang ingin memperoleh literasi tentang agama Islam serta wawasan tentang keislaman, bisa memesan Umdah edisi ke-24, sebuah majalah yang berbasis di Dayah Mudi Samalanga yang mentransformasi ilmu dengan kalam. Walau bentuknya kecil tapi isinya sangat luar biasa. Dibanderol dengan harga Rp15.000 saja. Nah, Tunku. Ya. Jadi kita hari ini membahas tentang Tahun Baru Masehi. Jadi sebenarnya bagaimana sejarah di dalam penanggalan Tahun Baru Masehi itu sendiri, Tunku? Sebelumnya saya ingin menyampaikan saya di sini sebenarnya sebelum menyampaikan semua nanti paparan semuanya, Iya. pada hakikatnya saya di sini lagi belajar. Karena saya masih di bawah naungan guru-guru saya. Iya. Ya, seperti Abu Mudi, Abi Aban dan guru-guru yang lain. Iya. Sehingga nanti kalau misalnya adalah penyampaian yang kurang pas di mata para pemirsa, jadi lebih dahulu saya mohon supaya bisa dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Iya. Gitu. Jadi menanggapi masalah sejarah penanggalan tahun Masehi gitu, Tunggu. Iya, iya. Tahun Masehi ini atau bisa kita bilang dengan kata lain kalender Masehi. Iya. Itu pada awalnya ditemukan di benua Eropa. Sebenarnya kalender Masehi ini dia adalah modifikasi atau bisa kita bilang perbaikan dari kalender Julian. Karena dulu gini, ada satu cerita. Iya. Di Romawi ada seorang kaisar namanya kalau nggak salah Julius ya. Julius. Jadi dia ini kan menciptakan satu kalender dengan sistem solar. Sistem solar ini adalah satu sistem penanggalan matahari, yaitu dengan menggunakan perhitungan waktunya pakai melihat perputaran bumi terhadap matahari. Iya.
Kemudian di saat Kaisar Julius ini meninggal, kalendernya diambil sama seorang paus. Seorang paus dari Vatikan yang namanya Gregorius. Ya. Paus Gregorius. Paus Gregorius ya, Paus Gregorius yang ke-13. Ke-13. Ya, ke-13. Jadi diambil sama dia, kemudian dipakai sama dia. Iya. Jadi lamalah dipakai sama dia. Setelah lama dipakai itu rupanya ada kesalahan teknis dalam sistem penanggalan kalender Julian ini. Iya. Waktu diperiksanya, rupanya sistem penanggalan kalender Julian ini dia itu kan nggak sinkron. Nggak sinkron sama musim yang terjadi pada tahun itu. Oh ya. Jadi karena ada kekeliruan itu, maka si Paus ini, Paus Gregorius ini, dia bekerja sama seorang ahli fisika yang namanya Aloysius Lilius, dengan seorang ahli astronom yang namanya Christopher Clavius. Nah, jadi kerja sama orang ini untuk memodifikasi kalender Julius. Jadi modifikasi kalender Julius inilah, perbaikan kalender Julius inilah nantinya yang akan dinamakan dengan kalender Masehi yang kita pakai saat ini. Mungkin itu ya. Berarti kalender Masehi itu penanggalannya kenapa dinamai dengan Masehi? Apa karena lahirnya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu Al-Masih? Apakah itu punya korelasi yang erat ataupun sekedar dinamakan saja, nggak ada makna apa-apa? Jadi kan Al-Masih dinamakan Al-Masih. Gini kan, pertama kan yang udah lumrah sama kita kalender Masehi. Masehi itu dasarnya dari bahasa Arab Al-Masih. Jadi Tungku tadi nanya kenapa diistilahkan dengan Masehi. Ya, Masehi ada yang kaitannya? diambil sama Al-Masih. Ya. Jadi diambil dari kata-kata Al-Masih ini karena ya ada kaitannya kan, setiap tasmiyah ya seperti yang kita ngaji-ngaji lah kan. Ya, bagaimana? Seperti yang kita ngaji berarti setiap tasmiyah itu adalah wajah tasmiyahnya kan. Nah, setiap penamaan ada wajah tasmiyah, walaupun nanti wajah tasmiyah la yujibut tasmiyah kan gitu dibilang sama guru-guru kita kan. Iya. Maksudnya gimana? Tasmiyah la yujibut tasmiyah. Wajah tasmiyah. Wajah tasmiyah dia gini, di saat ada wajah tasmiyah itu nggak wajib bisa kita istilahkan gitu. Oh ya. Kan suka-suka kita kan. Ya. Artinya bagaimana lah yang bisa wajah dekatnya baru kita namakan dengan itu. Itu tergantung orang yang mustalih, orang yang mengistilahkannya. Jadi kembali ke pembahasan kita tadi. Iya. Al-Masih kan artinya membasuh. Iya. Nah, jadi Al-Masih membasuh. Jadi nama Al-Masih ini kenapa melekat sama Nabi Isa? Karena ya sama juga kayak keyakinan kita orang Islam. Nabi Isa ini punya mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menyembuhkan orang yang udah mati, kan? Menghidupkan lagi. Ya, jadi cara Nabi Isa itu hayahnya bahasa kita, kelakuannya di saat menyembuhkan orang sakit, di saat menghidupkan orang yang udah mati, diusap, diusapnya, digosok-gosoknya, kayak digosok lah, gitu kan. Jadi diusap gini langsung sembuh, langsung hidup bangkit kembali. Oh begitu kan? Gitu, makanya dinamakan dengan Al-Masih. Al-Masih. Kemudian orang Kristen menamakan kalender mereka Masehi karena memang Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Ya. Kita merujuk ke hukum, tadi sudah sejarah. Nah, jadi hukum merayakan tahun baru, kan Tungku tadi sudah menjelaskan bahwasanya tahun baru Masehi ini adalah tahun yang dicetuskan oleh
siapa tadi? Gregorius. Gregorius. Kaisar Julian. Berarti identik dengan orang-orang Kristen, Nasrani. Iya. Jadi tunggu dalam kacamata Islam bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi, Tunggu? Dalam kacamata fikih dulu. Fikih kan? Iya. Islam fikih. Ya 11-12 kan. Iya. Jadi kan hukum merayakan tahun baru ini sebenarnya kayak Tungku bilang tadi di awal paparan tadi kan, Iya. awal penyampaian tadi, ini adalah satu masalah yang memang udah dibahas sama kiai-kiai, para alim ulama, tungku-tungku kita yang terdahulu, kan Iya, gitu kan. betul. Bisa kita bilang bukan satu masalah yang hadisah, bukan masalah yang baru. Cuma gini, para alim ulama ini berbeda dalam berpendapat mengenai kayak mana hukum merayakan tahun baru di dalam kacamata Islam. Iya. Ya, jadi karena ada khilaf, perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan bisa kita bilang satu dilema dalam masyarakat. Nah, jadi kenapa? Karena dari semua para alim ulama ini yang bilang haram, yang bilang boleh nggak haram, semuanya punya argumen, Ya, punya hujah. punya hujah lah bahasa kita kan. Iya. Karena misal kalau yang bilang haram, argumen yang dibawa sama mereka dibilang kalau misalnya kita merayakan tahun baru Masehi, itu mengartikan kita membenarkan keyakinan orang kafir. Karena kan merayakan di dalam keyakinan orang kafir ini tahun Masehi ini diciptakan sama orang itu karena berawal dari sebuah peristiwa kelahiran Nabi Isa. Iya. Nah, yang sama-sama kita tahu kalau Nabi Isa ini adalah Tuhan mereka, sehingga di saat kita merayakan tahun baru Masehi itu mengartikan kita membenarkan keyakinan mereka, makanya diharamkan. Itu satu. Kemudian di samping itu juga di samping membenarkan keyakinan mereka, merayakan tahun baru ini dalam bagi orang yang berpendapat haram ini Iya. juga mengartikan kita sedang mensyiar. Nah, kan yang namanya merayakan tahun baru itu kan rame-rame dia kan? Iya. Nah, rame-rame berarti mengartikan mensyiarkan keyakinan mereka, atau bahasa lain bisa kita bilang mempromosikan, mempopulerkan keyakinan mereka. Jadi mensyiarkan keyakinan mereka kalau di dalam Islam itu sangat diharamkan. Makanya orang ini yang bilang haram argumennya alasannya gitu. Iya. Itu bagi yang Kalau mengharamkan. mayoritas pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengarah kemana, Tungku? Apakah ke haramnya ataupun ke bolehnya? Mayoritasnya ya haram. Haram, Haram. Karena bagi saya juga yang bijaknya haram juga kan. Haram. Kalau menurut saya yang bijaknya merayakan tahun baru itu janganlah kita rayakan tahun baru. Karena tahun baru ini kan identik sama maksiat. Jarang kita temukan kalau tahun baru masih itu dirayakan dengan ibadah-ibadah, hal yang berbau ibadah. Bahkan Ustadz Abdul Samad, saya kutip dari Ustadz Abdul Samad dari penyampaian beliau yang ada di YouTube, kalau tahun baru ini yang laris sabu-sabu kata beliau, sama kondom. Oh iya. Kan gitu nama beliau. Cuma beliau lucu cara penyampaian. Iya. Ya kalau kita lihat fakta lapangan memang gitu. Memang kalau fakta lapangan, kalau kita terjun di lapangan memang cukup laris tuh sabu-sabunya. Iya. Ya, nyabu orang ini ya kayak ini. Kondom juga banyak. Iya. Kita tanya sama kawan yang jualan di Akoti kan. Iya. Emang gawat kali kalau tahun baru kondom nggak barangnya nggak cukup, Stoknya habis. Ya, mereka menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk bermaksiat. Kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan.
Jadi merayakannya haram. Jadi kalau sekedar mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru itu boleh nggak, Nung? Itu juga ada khilafnya juga kan. Ada Ya. khilafnya. Kalau ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Jadi yang bijak gimana? Kalau untuk pengamalan umum kita masyarakat lebih baik janganlah kita mengucapkan Happy New Year's. Misalnya kalau adalah misalnya kiai atau alim ulama atau tungku kita yang mengucapkan Happy New Year's, itu jangan langsung kita salahkan juga, karena mereka itu ilmunya udah tinggi kan, Iya. udah tinggi. Kemudian bisa kita bilang orang ini adalah tempat berpegangnya. Iya. Tapi kalau kita masyarakat biasa ini janganlah kita mengucapkan itu karena kita nggak ada pegangan. Misalnya nanti kalau di hari akhir ditanya sama malaikat kan nggak bisa jawab kita kan. Iya. Kalau orang ini ada pegangan, ada dalil, udah ngaji. Iya. Makanya itulah faedah ngaji kan. Hal positif sangat banyak. Hal negatif ada nggak, Nung? Yang mana? Di dalam perayaan tahun baru ini, tahun baru Masehi? Hal negatif. Hal negatif. Negatif apa positif? Hal positifnya. Oh, hal positif. negatif sangat banyak. Oh, Hal positif ada nggak? Hal positif ya kita bentuk, kita ciptakan. Iya, caranya? Caranya ya misalnya kalau tahun baru itu lebih bagus dan lebih afdalnya kita hadiri majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Nanti kalau misalnya di tempat kita, di desa kita, tempat tinggal kita misalnya nggak dibuat majelis taklim. Nah itu berarti caranya kita dekati tokoh yang ada di situ, gesi misalnya kan, lurah, kita bilang ini tahun baru kita buat majelis ilmu, kita undang para kiai, para alim ulama, tungku-tungku untuk kasih kajian. Iya. Kalau misalnya para tokoh itu nggak mau, itu berarti kita ajak kawan-kawan, kita kumpul duit, kita undang lah kiai. Iya. Karena Nabi pernah bersabda, apabila kalian ingin melihat taman surga yang indah, maka berbaurlah di sana. Ditunjuk sama Nabi. Di sana di mana? Ditanya sama di sana, sana maksudnya majelis ilmu. Iya. Jadi sahabat nanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga itu halakah, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Jadi memang menghadiri majelis ilmu ini merupakan satu hal yang memang tidak bisa kita ragukan lagi kelebihannya. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata, apabila salah satu dari kita ini keluar dari rumah dalam keadaan memikul dosa sebesar Gunung Tihamah. Gunung Tihamah. Gunung yang sangat besar tentunya. Iyalah, gunung yang sangat besar. Gunung pokoknya besar lah bandingnya. Ya namanya gunung gede kan. Tidak bisa dipikul kan. Nggak sanggup lah bebannya itu kan. Lalu orang itu menghadiri majelis ilmu. Nah, itu kata Sayyidina Umar, orang ini, salah satu daripada kita ini, di saat pulang ke rumah itu dalam keadaan bersih daripada dosa. Wah, itulah kelebihan dari menghadiri majelis ilmu. Bahkan sahabat Ibnu Zubair kalau nggak salah, beliau juga pernah berkata, kata beliau, dulu saya pernah dikirim surat sama sahabat Abu Bakar, ya. Isinya, wahai anakku, kau harus selalu menghadiri majelis ilmu, ataupun dengan bahasa lain, kau harus selalu di dalam naungan ilmu.
Karena jika engkau menjadi orang fakir, maka ilmu itu bisa jadi harta bagi kita. Iya. Kalau engkau jadi orang kaya, maka ilmu itu akan jadi perhiasan bagimu. Begitu kata sahabat Ibnu Zubair. Itu kan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi sulit untuk Diaplikasikan. Ya, sulit untuk diaplikasikan dan sangat sulit untuk menyadarkan lalat bahwasanya bunga itu lebih harum dari sampah. Kan begitu dong ya? Iya. Begitu kata-kata. Bahkan kan kita sama-sama tahu kan, ilmu sama harta itu adalah dua hal yang sangat sensitif dalam kehidupan kita. Iya. Tapi tetap ilmu yang terdepan. Iya. Syekh, kalau nggak salah Syekh Wahab bin Munabbih, beliau berkata ada kemuliaan di dalam ilmu. Walaupun orang yang berilmu itu adalah bawahan, dan ada keluhuran di dalam ilmu, walaupun orang yang berilmu itu direndahkan, dan ada nilai kekayaan di dalam ilmu, walaupun orang yang berilmu itu adalah orang miskin. Dan juga kata beliau ada kewibawaan di dalam ilmu, walaupun orang yang berilmu itu dihina sama orang. Nah, itulah kelebihan kira-kira kelebihan orang yang berilmu. Dan menghadiri majelis ilmu. Seperti yang Tungku bilang tadi, sebenarnya di malam perayaan tahun baru ini maksiat merebak di mana-mana, Tungku ya. Ya buktinya itu tadi sabu-sabu sangat laris manis tentunya kondom. Kan. Kondom satu lagi ya, dalam tanda kutip. Ya, orang memang dijadikan malam tahun baru ini sebagai pesta untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi seperti yang Tungku jelaskan tadi, untuk bermanuver, mengcounter hal-hal yang buruk tersebut, kita buat aktivitas-aktivitas yang positif. Seperti Tungku bilang tadi, berzikir, majelis ta'lim dan sebagainya, yang pahalanya sangat luar biasa. Jadi di Indonesia mayoritasnya kan muslim, muslim, mayoritasnya muslim. Tapi dalam penanggalan tanggal dan tahun kita menggunakan merujuk kepada kalender Masehi. Apakah bisa untuk mengubah ke kalender Hijriah dong? Sebenarnya gini. Atau kenapa enggak kalender Hijriah saja? Kenapa kalender harus dengan kalender Masehi? Dasarnya orang kita ini kan semua orang Islam. Sebelum pakai kalender Masehi, ya kita ini pakai kalender Hijriah. Bahkan sebelum ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi ini, sebelum dibakukan itu kan, semua wilayah ada kalender masing-masing. Misalnya kayak lahir Nabi kita Muhammad, kan dibuat dalam literatur Islam, lahir Nabi pada tahun gajah. Tahun gajah. Biasanya itu dibuat tahun-tahun itu kan karena melihat sebuah peristiwa lah, fenomenal peristiwa yang fenomenal pada saat itu. Kalau misalnya lahir Nabi kita, karena ada gajahnya kan, makanya dinamakan tahun gajah. Jadi kembali ke soal kita tadi, permasalahan kita, kenapa kita orang Islam nggak pakai kalender Hijriah? Karena gini, kalender Masehi. Kalender Hijriah. Kenapa memakai kalender Masehi? Kenapa nggak pakai kalender Hijriah? Kenapa pakai kalender Masehi? Karena ceritanya dulu ketika PBB dibentuk. Nah, jadi orang PBB ini ngambil kalender dari Vatikan, yaitu kalender Gregorian, kalender Masehi lah. Kalender Masehi. Nah, jadi salah satu anggota PBB ini orang Indonesia. Jadi mau tidak mau orang Indonesia ini haruslah pakai kalender Masehi. Karena untuk untuk memudahkan komunikasi antara sesama negara di seluruh dunia. Karena kan bayangannya gini, kalau misalnya sekarang kita, kalau bahasa Aceh tagelengaki kan, misalnya kita masih tagelengaki, kalau itu masih bersikukuh pakai kalender Hijriah.
nanti kan nggak nyambung kita sama negara-negara lain. Misalnya dibilang sama negara lain, dibilang sama PBB misalnya kita ada rapat tanggal 2 Januari misalnya. Iya. Sedangkan kita nggak pakai kalender Masehi, kita kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Jadi karena untuk memudahkan komunikasi, untuk keseragaman antara negara di seluruh dunia, makanya orang Indonesia pakai kalender Masehi. Masih diseragamkan semua seluruh dunia. Nah, kalau begitu Tungku, bagaimanakah konsekuensi daripada hukum fikah jika seandainya kita merujuk pada penanggalan tahun Masehi bukan tahun Hijriah? Misalnya seperti nanti pada perhitungan haul zakat, apakah ada konsekuensinya? Sebenarnya ada, karena kan memang kita sama-sama tahu kalau misalnya zakat, kita sama-sama tahu kalau zakat itu ada sebagian dari zakat ini yang disyaratkan untuk sampai haul, sampai tahun. tahunnya. Jadi haul yang dimaksud di sini adalah haul syar'i. Karena kan kayak yang udah kita ngaji-ngaji berdasarkan kaidah al-lafdu iza utlika yuhmalu alal mutakallim. Sebuah lafaz apabila udah diitlak di sini maksudnya nggak dikasih kait. Nah, itu berarti lafaz itu dihamal, ditanggungkan kepada orang yang berbicara itu. Kita tanya sama dia, kalau misalnya mutakalimnya orang yang berbicara itu syar'i, orang syar'i misalnya kan, berarti haul yang dimaksud itu syar'i juga. Jadi kalau haul syar'i ini ya tahun Hijriah. Jadi konsekuensinya kalau misalnya kita terlalu fokus, artinya terlalu fokus pada kalender Masehi, artinya lupa penanggalan kalender Hijriahnya, efeknya nanti kita akan terlambat dalam membayar zakat, dan itu diharamkan di dalam fikah. Jadi solusinya ya janganlah kita, walaupun kita memang karena dikehendaki zaman harus memakai kalender Masehi, janganlah kita melupakan kalender kita sendiri, kalender Hijriah, kalender Islam yang terpotong karena jeda. Jadi bagaimana penafsiran yang benar di dalam hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum? Bagaimana Tungku? Di dalam kacamata fikih dan Islam itu sendiri. Jadi penafsiran man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum sebenarnya ada dijawab sama tadi kan, ada kita bilang merayakan tahun baru itu ada dua pendapat kan, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Jadi yang bilang boleh ini adalah kasih tanggapan terhadap hadis man tasyabaha biqaumin. Artinya mereka mengakui kalau misalnya merayakan tahun baru ini, tahun baru Masehi, ya menyerupai dengan orang kafir. Tapi orang ini tetap berpendapat kalau merayakan tahun baru Masehi ini boleh. Karena musyabahah di sini, serupa di sini layak duru kata mereka, nggak apa-apa. Jadi serupa dengan orang kafir itu nggak apa-apa, asalkan ada maslahah dan asalkan asalkan tidak menyalahi dengan dasar akidah Islam kita sendiri, gitu. Sama juga perbandingannya kata orang ini seperti kita pakai mobil. Nah, orang kafir kan pakai mobil, kita juga pakai mobil, berarti kan sama, tasyabaha. Tapi pakai mobil itu ada maslahah, ada maslahah. Kemudian pakai mobil itu enggak menyalahi dengan akidah Islam, maka kata orang itu enggak apa-apa suruh pakai model gitu. Nah, jadi karena itu, jadi kalau kasus merayakan tahun baru ini juga sama kayak gitu kata orang ini, kata pendapat yang bilang gitu. Nah gitu. Sama di dalam artian bagaimana? Dalam artian sama kayak pakai mobil kan, ada masalahnya, kemudian nggak menyalahi dengan akidah Islam. Akidah. Dasar akidah Islam. Tadi ada masuk pertanyaan Tungku dari pemirsa. Jadi bagaimanakah seorang pemimpin yang tidak mencegah kemaksiatan yang terjadi di malam tahun baru, apakah dia berdosa seorang pemimpin tersebut? Baik itu gesyik di tingkat
gampung ataupun camat di tingkat kecamatan dan tingkat-tingkat yang lebih atas selanjutnya. Apakah mereka berdosa pemimpin-pemimpin tersebut yang membiarkan malam tahun baru dihabiskan oleh kaula-kaula muda untuk bermaksiat kepada Allah? Ya kalau pemimpin membiarkan terjadinya maksiat di tahun baru, kalau nggak dicegah berdosa. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi bedalah orang kita sekarang sama sahabat Nabi dulu kan. Iya, sama Kalau khalifah. sahabat Nabi, sahabat khalifah itu kan takut orang ini kalau jadi seorang pemimpin karena bebannya, tanggung jawabnya besar. Iya, Karena yang dilihat, karena mungkin beda pola pikirannya kan. iya, Karena orang dulu para sahabat ini masih ideologinya masih Islam, Iya. keislamannya, ideologi Islamnya masih kuat sehingga di saat mengerjakan segala sesuatu kacamatanya tetap Islam, ideologi Islam. Makanya takut orang nih, karena waktu misalnya misalnya ada orang yang kasih jabatan sama orang ini, itu yang nampak bukan jabatannya, yang nampak adalah ukrawinya, berarti beban yang ditanggungnya, dosanya di akhirat kayak mana. Iya. Itu yang ada dalam pikiran orang ini. Beda sama kita, kalau kita misalnya disuruh jadi pemimpin, nah nampaknya Iya. duniawinya nampaknya kan. Iya. Duniawi, kemegahan, ada mobil, ada ini, ada itu yang Iya. nampaknya. Jadi pola pikirnya beda. Jadi yang secara Islamnya, kalau seorang pemimpin ini kalau nggak mencegah kemaksiatan di tahun baru ini berdosa, sangat diharamkan dalam Islam. Ya, sangat-sangat berdosa ya. Berdosa. Itu termasuk tanggung jawabnya seorang pemimpin, kan. Ya. Jadi kan ini momen, kalau nggak salah malam Sabtu ini tahun baru, ya. Satu Ya, malam Sabtu. Lupa. Ya, bagaimana untuk memanfaatkan momen tahun baru itu sendiri, Tunggu? Ini kan sebuah momen yang sangat besar. Jadi agar kaula-kaula muda, anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, bagaimana kita memanfaatkan momen ini untuk mengkontur mereka ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Ya, tugas ini yang sangat berperan dalam hal ini ya pemerintah. Kan? Berarti pemerintah menggiring lah masyarakatnya untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, pemerintah berarti mengundang lah kiai-kiai di masjid-masjid kan? Ya. Buat majelis ilmu, buat zikir, buat renungan mengingat Allah Ta'ala. Mengingat mati. Mati gitulah ya. Pokoknya yang berbau Islam. Iya. Jangan kita jangan diam, pemerintah ini jangan diam aja kan, bangun. Kalau seandainya di malam tahun baru kita ikut keluar, kemudian kan biasanya di malam tahun baru ada kembang api, peniupan trompet, itu apakah kita juga menjadi kufur? Apakah bermasalah keimanan kita jika seandainya kita ikut-ikut mereka di dalam meniup trompet dan sebagainya, yang mana itu merupakan syiar agama mereka, Tengku? Jadi berbicara kufur ini berbicara keyakinan. Berbicara keyakinan berarti berbicara hati. Ya. Ya tergantung orang yang niup trompet itu sama orang yang bakar marcon, bakar kembang api kan. Ya. Ya kalau misalnya di hatinya itu memang ingin atau ada tergores dalam hatinya mau mau yang menyamakan dirinya sama orang kafir, ya kafir dia. Kafir. Nah, tergantung sama hatinya. Nah, kalau misalnya hatinya nggak ada niat gitu, ya nggak apa-apa. Misalnya ya sekedar bakar marcon aja isi misalnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada niat Misalnya apa-apa. kayak anak kecil kan suka dia bakar marcon karena ada suaranya tang gitu kan. Iya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi satu fenomena yang sering saya saksikan di malam tahun baru itu orang-orang beli ayam. Kemudian ayam tersebut dibakar. Setelah dibakar asapnya terbang ke langit. Mereka menganggap bahwasanya di tahun depan kita akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang melimpah karena asap itu. Itu bagaimana orang yang menganggap dan berkeyakinan demikian? Apakah bermasalah keimanannya? Itu juga kayak tadi, kalau misalnya dalam hatinya ada niat sama kayak orang kafir ya Tasyabuh. tasyabuh ya. tasyabuh Itu dalam keimanan.
efek sama keyakinannya bisa jadi kufur. Kalau misalnya itu enggak ya enggak. Oh. Apakah seorang itu dianggap munafik, Tungku, jika seandainya budaya kita sendiri tahun baru Hijriah itu kan tahun barunya orang Islam, tapi nggak ada yang merayakannya, sedangkan mereka merayakan tahun baru Masehi. Yang budaya orang kafir mereka rayakan, bahkan tahun baru Hijriah anak-anak kita kalau kita tanya sekarang sudah berapa Hijriah, sudah tahun berapa Hijriah, nggak ada yang tahu, banyak yang nggak tahu. Apakah dianggap munafik orang tersebut di dalam Islam? Nggak tahu budaya sendiri, budaya orang dia ikut-ikutan. Kalau yang jawaban sensitifnya ya dianggap munafik. Iya. Artinya kalau kita aktifkan feeling kita, kan, emosi kita, itu dianggap sebagai orang munafik. Karena masa ke hari raya kafir kita rayakan, Iya. hari raya sendiri enggak. Kita lupakan. Nah, keluarga kita lupa, keluarga orang kita kasih misalnya kan. Iya. Jadi bagaimana caranya, Tungku, dalam mengislamkan budaya? Dalam artian kita melihat hari ini budaya-budaya yang nyeleneh seperti Wali Songo dulu, Tungku. Bagaimana kita terapkan sekarang teknik tersebut? Wali Songo kan ketika mereka ke Indonesia, mereka nggak langsung mengatakan ini salah itu salah, tapi mereka mengubah budaya tersebut menjadi hal yang positif. Seperti orang yang saya pernah baca, Tunggu, kalau nggak salah, seperti orang Hindu itu dulunya anti sekali untuk mencuci kaki. Kan di dalam wudhu perlu mencuci kaki. Jadi mereka, Wali Songo ini buat sebuah di kaki tangga untuk ditampung airnya. Kalau sekarang bagaimana kita mengubah budaya tersebut, budaya yang malam harinya terjadi peniupan lilin, kembang api, kita ubah menjadi hal yang positif. Begitu. Ya, dakwah dengan budaya lah, Tungku. Mungkin ada penjelasan sama Tungku. Ya kalau kita pakai sistem Wali Songo itu bagus. Wali Songo kan beliau nggak langsung mengubah budaya satu daerah. Itu sebenarnya sistem itu memang udah dipakai sama Nabi kita, baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad kan mengubah karakter orang kafir kan gini, artinya kebiasaan. Kebiasaan orang kafir kan minum arak. Jadi kalau secara psikolognya mengubah tabiat itu susah. Mengubah sebuah karakter susah, apalagi budaya. Apalagi budaya emang karakter juga. Cuman cara mengubahnya kalau sistem Nabi berarti berangsur-angsur. Dinampakkan, artinya dinampakkan sama Nabi efek negatifnya gimana, baru dibilang oh ini nggak boleh. Wali Songo juga gitu kan. Waktu diubahnya misalnya wayang kan patung itu. Dalam misalnya nggak dikasih patung, tapi diubahnya dengan sebuah kisah Islami. Tahun baru juga bisa kita buat gitu, misalnya kayak tiup trompet. Kalau tiup trompet ya masih bisa kita hilangkan. Artinya apabila budaya kafir itu bisa kita hilangkan dan tidak berefek, tidak berembes kepada terjadi keributan, nggak nyampe perang kita sama orang kafir, ya kita ubah, kita hilangkan lah budaya itu. Kalau misalnya kita ubah karu, ribut kan, bisa perang, kayak wayang, kayak cerita wayang tadi, kan? Udah melekat sama orang yang pakai wayang Jawa. Sunan Kalijaga itu berarti enggak kita hilangkan langsung, berarti kita sisipkan di dalam budaya orang ini, kita masukkan Islamia, ideologi Islamnya, mengislamkan budaya lah, Tunggu. Mengislamkan budaya. Jadi Tunggu, salah satunya yang sering terjadi ya, seperti kita katakan tadi, maksiat di mana-mana. Apakah hukumnya orang yang tiba-tiba mereka seperti tawuran untuk menghentikan kemaksiatan tersebut? Mungkin dulu sering kita menyaksikan ada beberapa
Komunitas. Komunitas yang ketika ada kemaksiatan mereka langsung terjun, dibubarkan, diusir semua. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, khususnya dalam pandangan Islam sebagai agama dakwah, Tunggu. Juga di dalam fikih. Itu sebenarnya dalam pandangan Islam ya nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena dalam hadis kan sudah dibilang man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Iya. Biyadi. Jadi siapa yang ada melihat kemungkaran, kemaksiatan, yaitu agama menyuruh kita untuk mengubahnya, mengubah yang pertama dengan yadi, tangan masuk di sini kekuasaan. Jadi yang ada kekuasaan di sini ya pemerintah lah. Pemerintah. Ya kayak sistem tadi dibubar tuh ya itu pemerintah. Iya. Wewenang pemerintah lah. Bisa kita bilang kan. Fa'ilamnya satni fabilisani ya. Jadi yang ada syaukah dengan lisan, dengan lidah, ya kita tunggu lah para tunggu kan. Para kiai, alim ulama bilang di kajian, di dalam dakwahnya saat ceramah lah gitu kan. Iya. Kemudian kalau misalnya nggak bisa dengan lisan, fabi kalbi, dengan hati. Dengan hati ini berarti pundaknya bagi orang yang awam yang ada sekali-kali hadir di majelis taklim, dengar dibilang sama Tungku, kalau orang mesum nggak boleh, berarti nanti kalau dia orang awam ini ada lihat orang yang mesum, jangan ditampar langsung kan, di hatinya, ataupun dibilang sama Tungku ataupun dibilang sama tokoh-tokoh masyarakat biar dikasih tindakan. Gitu. Itu serendah-rendahnya iman, serendah-rendahnya iman. Artinya kalau kita tidak mampu mengubah dengan kekuasaan, dengan lisan, minimal kita harus membenci kemaksiatan tersebut. Jangan larut ke sana. Ya, baik Tungku. Jadi untuk pertanyaan terakhir, karena ini menjelang sesi terakhir, menjelang habis waktu. Jadi berbicara tentang masalah tahun baru, kita sudah membahasnya panjang lebar tadi Tunggu. Jadi apakah Nabi dan sahabat dulu merayakan tahun baru? Kan sekarang banyak saya lihat komentar-komentar untuk apa merayakannya, karena Nabi nggak pernah merayakan kan. Memang benar, tapi yang perlu ditekankan di sini cara bagaimana orang tidak melulu membawa-bawa nama Nabi. Istilahnya kan Nabi nggak pernah buat, Nabi nggak pernah ngerjakan, untuk apa kita kerjakan? Padahal nggak semua hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi juga tidak boleh kita kerjakan. Itu bagaimana Tungku penjelasannya? Pada masa Nabi emang nggak ada kalender Masehi kan? Ya. Maksudnya apa nih? Bukan nggak ada, maksudnya belum berlaku legal, belum berlaku tetap. Ya. Jadi kan kayak kita bilang tadi baru berlaku di seluruh dunia di saat dibentuk PBB. PBB itu akan ada setelah Nabi. Jadi di masa Nabi kalender Masehi emang udah ada. Nabi lahir tahun kalau nggak salah 500 lah. 500 berapa entah ada lupa kan. 500 Masehi. April, tanggal 2 April. Jadi karena dulu nggak semua negara pakai kalender Masehi, ya Nabi nggak merayakan. Jadi di saat Nabi sebenarnya bukan apa nih bahasa kita, Nabi nggak merayakan itu karena memang yang pertama bukan tahun Islam kan? Ya benar. Yang kedua memang karena enggak berlaku seluruh dunia. Makanya Nabi enggak merayakan tahun baru ini. Jadi kalau kita dalil yang kita pakai ya apa nih? Hadis Nabi mantasyabahan. Mantasyabaha itu. Bukan dari fi'lu Nabi, karena memang fi'lu Nabi nggak ada maksudnya nggak ada misalnya kayak mobil. Masa Nabi kan nggak ada mobil. Nah, jadi kan pakai mobil kita apakah dalilnya
bisa kita rujuk kepada Nabi, enggak juga kan? Iya. Nah, ini gitu juga karena Nabi enggak merayakan tahun baru ini karena memang enggak ada kalender Masehi di Arab pada saat itu. Jadi adakah pesan Tungku untuk kaula-kaula muda yang mungkin sangat ingin merayakan tahun baru, Tungku? Pesan Tungku untuk anak-anak muda yang sangat ingin merayakan tahun baru agar mereka mengurungkan niatnya tidak jadi untuk merayakannya. Karena kita tahu sebenarnya perayaan tahun baru ini tidak salah, yang salahnya ya Yang salahnya kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh banyak orang di malam tahun baru itu seperti yang kita jelaskan tadi. Adakah pesan Tungku untuk anak-anak muda kita? Ya, bagi anak-anak muda yang ada di sana, ya, janganlah kita merayakan tahun baru. Apalagi kalau kita belum punya ilmu yang kuat, yang kayak guru-guru kita, kiai-kiai kita. Karena merayakan tahun baru ini dapat merusak keyakinan kita, ya bisa kita bilang bisa kufur. Karena sabda Nabi, man hama haulal hima yusiku ayyaka afihi. Jadi barang siapa yang bermain di pinggir sumur itu ditakutkan akan jatuh di dalam sumur. Ya gitu. Tanpa terasa sudah berlalu 60 menit lamanya kita bincang dan ngobrol-ngobrol santai tentang tema kita kali ini, Tungku. Jadi terima kasih banyak, Tungku, sudah mau menjadi narasumber dan mau menemani kami di dalam program ini. Ya, sama-sama. Jadi sahabat Mudi Podcast, acara ini disponsori oleh Ambasador Sel Samalanga dan Matang Gelumpang 2, Klinik Arifah Medical Huk Sumawe, Yadara Travel di nomor telepon 0822 7283 3816 dan disponsori oleh Yumna Hijab Perla Aceh Timur, menjual khimar, nikab, cadar dan lain-lain. Hubungi di 0823 7074 9189. Terima kasih kepada sahabat Mudi Podcast yang sudah setia menemani kami. Saya sebagai host pamit undur diri dari hadapan antum sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.